Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Rabu 5 November 2025. Seperti biasa kita mendasarkan permenungan pada bacaan-bacaan Ekaristi hari ini. Bacaan yang pertama masih surat Paulus kepada jemaat di Roma bab 13 ayat 8 sampai 10. Paulus menegaskan kepada umat di Roma dan kepada kita bahwa kasih itu adalah kesempurnaan hukum. Karena barang siapa mengasihi sama manusia, ia sudah memenuhi hukum-hukum Taurat, yakni jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini serta segala firman yang manapun juga sudah tersimpan, tersimpul, tersadikan dalam firman, kasihlah sang manusia seperti dirimu sendiri. Karena kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama. Karena itulah kasih itu adalah kesempurnaan dan kegenapan hukum Taurat. Pada Injil dari Injil Lukas bab 14 ayat 25 sampai 33. Kita diingatkan oleh Yesus bagaimana seharusnya orang mengikuti Yesus. Ketika orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya, Yesus berkata kepada mereka, barang siapa tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, sesamanya, saudara-saudaranya, bahkan nyamannya sendiri, tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memangku salib dan mengikuti aku, ia tidak layak menjadi muridku. Oleh karena itu, para pengikut Kristus harus menyangkal diri, memangku salib, dan mengikuti Yesus. Saudara-saudaraku terkasih, pesan kedua bacaan amat jelas bahwa hukum Taurat sudah disempurnakan dengan hukum kasih. Karena kalau orang mengasihi samanya, ia tidak akan berzinah, tidak akan membunuh, tidak akan mencuri, tidak mengingini, serta segala firman yang pernah disampaikan dalam perjanjian lama atau hukum Taurat. Sebaliknya, orang yang mengasihi samanya itu akan melaksanakan hukum kasih, hukum cinta, pengampunan, kebersamaan, dan seterusnya. Maka oleh karena itu kita diajak untuk melaksanakan hukum kasih yang merangkum segala hukum yang ada. Meskipun kasih itu tidak mudah, harus kita perjuangkan. Jangan bangga kalau sudah memenuhi 10 perintah Allah dan 5 perintah gereja, tetapi hidupnya jauh dari kasih. Itu tidak berkenan kepada Allah. Karena yang dikehendaki oleh Allah ialah tindakan-tindakan kasih
yang berarti tindakan kita membawa sukacita bagi sesama yang didukung dengan hidup rohani yang baik, olah rohani yang membawa kita hidup berdasarkan cinta kasih Allah dan bukan berdasarkan hanya memenuhi aturan dan hukum. Maka mari bersama-sama kita mencoba pertama-tama melaksanakan hukum kasih agar kita semakin dimampukan untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Kasih sama manusia seperti dirimu sendiri. Dari bacaan Injil kita diingatkan bagaimana seharusnya mengikuti Yesus Kristus. Kita mungkin terkejut mendengar sabda Yesus ini. Barang siapa tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudarinya, bahkan nyawanya, tidak layak untuk menjadi pengikutku. Keras perkataan ini, tetapi kita harus menangkap dengan benar apa maksudnya. Membenci di sini berarti mengasihi lebih daripada mengasihi Yesus. Artinya kita menomorsekian Yesus di antara keluarga-keluarga kita. Yang paling pokok dan paling penting, pertama-tama adalah harus mengakui Yesus, menomorsatukan Yesus di atas segala-galanya, sekalipun harus memanggul salib kita. Istilah trennya, Yesus adalah nomor satu, number one. Kalau kita menjadikan Yesus nomor sekian, berarti belum mampu memanggul salib, menyangka diri, membenci saudara-saudarinya. Maka kita tangkap dengan benar, agar kita mengerti membenci berarti menomorsatukan keluarga, bukan Yesus Kristus. Oleh karena itu, kita boleh bertanya sekarang ini, apakah aku hidup menomorsatukan Yesus meskipun tantangan, hambatan, godaan, risiko ada di depan kita? Itu bentuk dari kita memanggul salib, menyangkal diri, dan mengikuti Yesus. Mari bersama-sama panjenengan dan saya berusaha agar kita semakin dimampukan untuk hidup menomorsatukan Tuhan Yesus menjadi dasar tindakan kita, yang kalau dihubungkan dengan bacaan yang pertama adalah tindakan kasih. Kalau kita mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap cinta, dan sama dengan segenap hati seperti mencintai diri sendiri, itu adalah membenci keluarga, sanak keluarga, saudara, dan sebagainya. Pertanyaannya, sudahkah aku menomorsatukan Yesus di atas segala-galanya melebihi keluarga? Semoga dengan demikian kita mampu untuk benar-benar menjadi pengikut-pengikut Kristus. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang sungguh indah dan menyapa kami, yang lupa kadang-kadang menomorsatukan Engkau, yang lupa
hanya mengikuti hukum dan aturan dan kurang mengasihi. Kuatkan iman kami yang kadang lemah, kadang jatuh, kadang mandek, dan bahkan kadang hilang. Semoga dengan bantuan rahmat-Mu, iman kami terus bertumbuh, berkembang, sehingga akhirnya kami akan Kau mampukan untuk hidup sebagai anak-anak-Mu. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu mengurai, yang kesulitan ekonomi, usahanya Engkau bantu, Engkau sukseskan agar memiliki ekonomi yang baik. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan untuk terus memiliki pola hidup yang sehat, agar kita sehat, hingga akhirnya kita dimampukan untuk memberikan rasa aman kepada keluarga kita, sesama kita. Terima kasih atas budi baik panjenengan yang mendukung para misionaris MSF dengan amplop misi yang sudah terkumpul. Meskipun masih jauh dari tahun kemarin, saya tetap syukuri karena akan membantu MSF dalam berkarya di medan misi. Sekali lagi, terima kasih untuk semuanya. Seandainya ada yang transfer dan belum mengirimkan bukti transfer, bisa disampaikan kepada saya. Terima kasih juga untuk peran panjenengan dalam gereja lewat doa-doa, pemberian diri, pemberian tenaga, pemberian waktu, pemberian karya, dan tentu pemberian dana yang sungguh memperkuat pelayanan gereja. Saya mengingatkan kita masih dalam rangka rekoleksi keluarga. Silakan lingkungan-lingkungan yang mendapat kesempatan minggu depan untuk mendaftarkan diri agar kita mampu menjadikan keluarga yang sungguh berkenan kepada Allah, menyerupai warga kudus Nazaret. Tanggal 8 dan 9 Sabtu dan Minggu, Paroki Purwodadi akan ngamen di tempat kita untuk pembangunan kapel di wilayah. Saya mengundang panjenengan semua untuk ambil bagian dalam karya itu, agar dengan bantuan kita sedikit meringankan, membantu pembangunan kapel. Maka minggu depan akan diedarkan amplop pembangunan kapel. Amplop bisa langsung diisi dan dikembalikan kepada petugas, atau juga amplop bisa dibawa pulang, diisi, lalu sewaktu-waktu bisa dimasukkan ke kotak yang akan ditutup pada 3 minggu ke depan. Mudah-mudahan kita mencintai sama lewat amplop-amplop ini. Mari bersama-sama kita siapkan hati untuk memasuki masa Advent dengan pertemuan-pertemuan Advent sebagai bentuk cinta kita kepada Allah dan sesama. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Amin.